Selamat malam pemirsa, TVRI Station Maluku kembali menjumpai Anda lewat penayangan program Maluku Antarnusa edisi hari ini Kamis 17 November 2016 yang disiarkan langsung dari lapangan Merdeka Kota Ambon. Mengawali kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antarnusa, terlebih dahulu dapat Anda simak kilas berita utama. Akses jalan sepanjang 37 km di Kecamatan Hua Mual, Seram bagian barat, rusak parah. Cegah terorisme dan radikalisme, Pangdam Patimura tetap muka dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Pemirsa, demikian antara lain topik utama Maluku Antarnusa malam ini, dan bersama saya Alen Lekatompesi, kita ikuti Maluku Antarnusa selengkapnya. Pemirsa, akses jalan menuju Kecamatan Hua Mual di Kabupaten Seram bagian barat rusak parah. Masyarakat yang berdomisili di sejumlah desa di Kecamatan Hua Mual mendesak pemerintah setempat agar memperbaiki jalan tersebut. Akses jalan yang menghubungkan Piru ibu kota Kabupaten Seram bagian barat dengan Kecamatan Hua Mual rusak parah. Kondisi jalan yang berlubang membuat para pengemudi harus ekstra hati-hati bila melintasi jalan yang menghubungkan sejumlah desa tersebut. Kerusakan jalan sepanjang 37 km ini dikeluhkan warga yang akan bepergian ke Piru ibu kota Kabupaten Seram bagian barat. Mereka berharap adanya perhatian pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. Tidak hanya itu, sejumlah jembatan juga sudah tidak layak dilintasi, bahkan ada yang kini hanya dihubungkan dengan sambungan kayu. Kondisi ini telah berlangsung sejak tahun 2000 silam, namun hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah, baik itu Kabupaten Seram bagian barat maupun pemerintah Provinsi Maluku. Memang kalau menurut kami rakyat kecil, harapan kami itu jalan ini harus secepatnya harus diperbaiki sesuai dengan harapan-harapan kami ke depannya. Karena selama ini jalan ini mungkin selama kurang lebih sudah 2 atau 30 tahun ini tetap seperti ini saja. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seram bagian Barat, LB Putile Halat, menyatakan akses jalan ke Kecamatan Hua Mual adalah tanggung jawab pihaknya. Untuk itu dalam tahun anggaran 2017 mendatang akan dianggarkan untuk memperbaikinya. LB Putile Halat mengatakan pihaknya juga akan memperbaiki sejumlah ruas jalan di beberapa kecamatan yang mengalami kerusakan. Dari Piru Seram bagian barat, Wahid Hukul melaporkan. Gedung Institusi Penerimaan Wajib Lapor atau IPWL Kementerian Sosial yang dibangun di Desa Ake Kolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Sofifi, Maluku Utara dibiarkan terlantar dan tidak digunakan. Gedung yang dibangun dengan dana APBN senilai 6,8 miliar rupiah tersebut telah diresmikan Menteri Sosial Hovifah Indar Parawasna tahun lalu. Disebut-sebut kontraktor pembangunan gedung tersebut masih menyisakan utang upah kerja kepada buruh bangunan. Gedung IPWL milik Kementerian Sosial diresmikan Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa saat kunjungannya ke Maluku Utara tahun lalu. Namun gedung senilai 6,8 miliar rupiah itu dibiarkan terlantar dan tidak digunakan. Sebagian dinding gedung bahkan telah retak dan plafon sejumlah ruangan ambruk. Gedung yang terletak di Desa Ake Kolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Sofifi, Maluku Utara tersebut hanya ditunggui seorang penjaga. Abdullah, penjaga gedung itu menyebutkan gedung tersebut selesai dikerjakan Agustus 2015 lalu. Namun sebagian upah buruh belum dibayarkan kontraktor PT Arsikon Utama Rekadaya. Abdullah mengaku dirinya dan sejumlah buruh lainnya termasuk yang belum dibayar upahnya oleh kontraktor.
pekerja itu belum selesai. Itu sekitar masih 12 juta yang belum terbayar itu. Sampai hari ini saya telepon ke mereka ini dijanji-janji terus. Kepala Dinas Sosial Maluku Utara Ismail yang dikonfirmasi terkait gedung tersebut menyebutkan gedung itu belum diserahkan dari kementerian ke pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian menyangkut hal itu. Dari Sofifi Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Pangdam 16 Patimura Maijen TNI Doni Munardo mengatakan terorisme dan radikalisme saat ini menjadi ancaman global dan harus menjadi musuh bersama untuk diberantas. Terorisme dan radikalisme membawa dampak negatif terhadap keselamatan negara. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terorisme, radikalisme, dan narkoba saat ini merupakan musuh negara dan menjadi bahaya laten terhadap keberlangsungan kehidupan bernegara. Untuk menangkal bahaya tersebut, Pangdam 16 Patimura, Maijen TNI Doni Munardo bersama jajaran kepolisian daerah Maluku melakukan tatap muka dengan berbagai komponen masyarakat di daerah ini. Tatap muka tersebut melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur pemuda. Pangdam 16 Patimura, Maijen TNI Doni Munardo mengatakan Maluku harus tetap menjadi sel laboratorium dan perdamaian serta kerukunan umat beragama di tanah air. Karenanya Pangdam meminta segenap unsur masyarakat menjaga kondisi Kamtipmas di daerah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini bisa terus kita lanjutkan dan ke depan Maluku bisa menjadi sebuah contoh, bukan hanya sebagai ungkapan tetapi sebuah kenyataan yang sering kita dengar bahwa Maluku harus bisa menjadi laboratorium kerukunan umat beragama, bahkan bukan hanya umat beragama tetapi dengan semua komponen masyarakat. Pangdam berharap dengan pertemuan ini dapat melahirkan pemikiran yang konstruktif dan harmonis untuk mencegah terjadinya gerakan radikalisme dan terorisme. Dengan terbangunnya harmonisasi masyarakat dapat mencegah terjadinya kerawanan terhadap stabilitas keamanan yang kian kondusif di Maluku. Abu Saubawa, Cak Tamaila melaporkan. Kemudian untuk bisa mendapatkan energi hayati ini, maka Anda masih menyaksikan program Maluku Antanusa yang disiarkan langsung dari lapangan Merdeka, Kota Ambon. Pemirsa, terisolasi itulah yang dirasakan warga di Desa Tubir Masiwang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram, bagian timur. Desa ini beberapa hari terakhir menjadi perhatian sejumlah pihak menyusul terungkapnya kasus gizi buruk di sana. Desa Tubir Masiwang tergolong desa pesisir, letaknya sekitar 100 meter dari pantai. Sebanyak 100 lebih jiwa terdiri dari 36 kepala keluarga mendiami desa yang berjarak sekitar 9 km dari jalan umum ini. Warga umumnya bertani, kacang tanah, singkong, umbi-umbian, dan sayur adalah hasil dari bercocok tanam. Untuk menuju Desa Tubir Masiwang dari Kota Bula harus menempuh jarak sekitar 120 km dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Selanjutnya menggunakan kendaraan laut berupa speedboat atau longboat dari Desa Waru dengan lama perjalanan sekitar 2 jam. Itu pun bila kondisi laut sedang tenang. Bila tidak, maka desa ini sulit dijangkau. Sebab bila melewati darat, maka harus menempuh jarak sekitar 1 km dari Bandara Kufar dengan berjalan kaki melewati hutan dan sungai serta kondisi jalan yang hampir tidak bisa dilewati. Karenanya, bagi warga yang ingin memasarkan hasil kebun mereka saat kondisi laut tidak bersahabat, terpaksa berjalan kaki sekitar 9 km ke jalan raya. Selanjutnya menggunakan angkutan umum ke Tutuk Tolo, dan kondisi ini membuat warga lebih memilih menjual kacang tanah karena ringan saat dibawa berjalan kaki. Kacang tanah dijual dengan harga 100.000 per kilogram. Setiap panen, warga membawa 50 kg kacang tanah untuk dijual. Hasilnya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari berupa gula serta kebutuhan lain, terutama minyak tanah untuk lampu tempel di rumah pada malam hari karena desa ini belum dialiri listrik. Beberapa kali kucuran dana desa ke desa ini diantaranya digunakan untuk membangun kios sembako.
Warga berharap ada perhatian lebih dari pemerintah pada kehidupan mereka. Dari Kabupaten Serang bagian timur, Mansur Boinau melaporkan. Pemirsa, kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Kota Ambon. Kali ini menimpa salah seorang anak di kawasan Desa Wayame, Kecamatan Teluk, Ambon. Pelaku saat ini sementara dalam pengejaran pihak kepolisian. Kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang menimpa warga di kawasan Dusun Keranjang, Desa Wayame, Kecamatan Teluk, Ambon ini terjadi sejak pertengahan Oktober lalu. Namun kasusnya baru terbongkar setelah korban menceritakan kepada orang tuanya kemarin. Korban masih berusia 17 tahun, pelakunya masih keluarga dekat korban dan tinggal bersama dengan korban dan keluarganya. Ketika itu pelaku masuk ke kamar korban pada tengah malam. Saat korban terbangun, pelaku mengancam akan membunuh korban bila ia berteriak. Sejak peristiwa terjadi, pelaku melarikan diri. Ayah korban baru melaporkan peristiwa yang menimpa anaknya itu pada Rabu sore kemarin ke aparat Polres Ambon. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan sementara melakukan pencarian terhadap pelaku. Krisensi Pahelut Kurniawan melaporkan. Anda kembali menyaksikan penayangan program Maluku Antar Nusa langsung dari lapangan Merdeka Kota Ambon. Pemirsa, persoalan Bank Maluku Utara kembali dibahas dalam rapat dengar pendapat 8 fraksi DPRD Maluku yang berlangsung hari Selasa pagi. Dalam rapat ini, anggota fraksi mengajukan 3 rekomendasi untuk mempercepat penyelesaian kasus Bank Maluku Utara. Dalam rapat dengar pendapat Pansus Bank Maluku Utara bersama anggota 8 fraksi DPRD Maluku, disepakati beberapa rekomendasi untuk penuntasan kasus Bank Maluku Utara. Rekomendasi yang dilakukan yakni anggota fraksi meminta Pansus Bank Maluku Utara bisa secepatnya mengungkap aktor di balik persoalan hukum yang menimpa Bank Maluku Utara. Pengungkapan aktor utama kasus Bank Maluku Utara bisa menjadi titik terang penyelesaian kasus tersebut. Anggota fraksi juga meminta seluruh direksi mengembalikan seluruh kerugian negara akibat prosedur penjualan aset Bank Maluku Utara. Selain kedua rekomendasi ini, anggota 8 fraksi juga meminta pemegang saham kendali untuk secepatnya memperbaiki kinerja di Bank Maluku Utara. Pansus berpendapat perbaikan kinerja bisa ditempuh dengan penempatan figur-figur yang profesional sebagai anggota Dewan Direksi. Dari pengamatan anggota Pansus, proses rekrutmen anggota Dewan Direksi Bank Maluku Utara cenderung masih dilatar belakangi prinsip primordial. Untuk itu, pemerintah Provinsi Maluku selaku pemegang saham pengendali harus lebih selektif dengan memperhatikan profesionalitas agar kinerja di Bank Maluku Utara bisa lebih sehat. Dan terkait dengan persoalan hukum, ada satu pendapat yang hampir sama di semua fraksi adalah mengungkap seluruh aktor di balik persoalan hukum terkait dengan repo reverse saham maupun terkait dengan pengadaan kantor cabang di Surabaya. Juga ada pendapat tentang bagaimana memberi tanggung jawab kepada direksi untuk memperjuangkan pengembalian seluruh kerugian, baik kerugian yang sebesar 238 miliar di repo reverse saham maupun kerugian yang hampir mencapai 54 miliar di pengadaan kantor cabang di Surabaya. Yang ketiga, terkait dengan soal perbaikan kinerja, Pansus berpendapat untuk rekrutmen direksi dan komisaris sebaiknya orang-orang dengan latar belakang profesional di bidang perbankan. Pengajuan rekomendasi ini disampaikan langsung anggota fraksi bersama Pansus Bank Maluku. Seluruh fraksi juga meminta Pansus mempercepat penuntasan persoalan hukum Bank Maluku agar bisa segera diparipurnakan. Rahmala Tokonsina, Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, berikut dapat Anda ikuti berbagai kegiatan dalam rangka Pilkada serentak di Provinsi Maluku. Sosok calon wali kota dan wakil wali kota Paulus Kastanya dan Samla Tukonsina adalah pemimpin yang memiliki segudang pengalaman dalam bidang birokrasi. Olehnya, keduanya pantas untuk memimpin kota Ambon selama 5 tahun mendatang.
Calon Wali Kota Paulus Kastanya dan calon Wakil Wali Kota Samlato Konsina memiliki segudang pengalaman dalam bidang birokrasi. Kastanya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Kepala Biro Keuangan Provinsi Maluku, serta memimpin Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Sementara Samlato Konsina pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Dinas Tata Kota Ambon, Wakil Wali Kota periode lalu serta Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Provinsi Maluku. Melihat rekam jejak keduanya, dipastikan tidak ada keraguan tentang kapasitas maupun kapabilitas Paulus Kastanya maupun Samlato Konsina untuk memimpin Kota Ambon 5 tahun nanti. Mary Pais, salah seorang warga Kota Ambon mengatakan, dirinya pernah menjadi anak buah Paulus Kastanya saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Provinsi Maluku. Dirinya yakin dengan pengalaman di bidang birokrasi, Paulus Kastanya dan Samlato Konsina akan membuat yang terbaik atau bisa bikin labe untuk warga Kota Ambon. Beta percaya apa yang dilakukan Pak Paul boleh di kantor gubernur Pak akan lakukan untuk Kota Ambon. Mary Pais bukanlah warga yang berdomisili di Tanah Tinggi. Saat pantas melakukan tatap muka dengan warga Tanah Tinggi Senin sore, Mary Pais sementara bertamu di rumah kerabatnya di sana. Mary Pais merasa terpanggil untuk mengikuti kampanye tatap muka pantas dengan warga Tanah Tinggi karena ingin mendengar langsung sejumlah program kerja pantas pro rakyat dan pro lingkungan. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku Luki Watimuri mengatakan figur yang telah teruji dalam mengayomi rakyat Kota Ambon adalah pasangan Paulus Kastanya dan Samlato Konsina. Oleh karena itu mereka patut diberi dukungan dan kepercayaan untuk memimpin Kota Ambon. Di hadapan warga Pohon Pule, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Luki Watimuri, penasehat tim pemenang pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Paulus Kastanya dan Samlato Konsina, menjelaskan keduanya merupakan figur yang telah teruji kepemimpinannya. Mereka adalah birokrat yang memiliki kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam segala aspek, terutama di bidang sosial kemasyarakatan, penataan keuangan daerah, dan penataan Kota Ambon. Pak Puli punya kelebihan di menata keuangan. Pak Puli punya kelebihan dalam aspek sosial, karena kepada sosial. Pak Sam punya kelebihan menata kota. Dan 5 tahun ini punya pengalaman sebagai wakil wali kota. Kalau dipadukan dengan Pak Puli punya tadi, dan kira saya orang yang lawan ketemu. Benar. Sungguh, tidak ada orang yang lawan pasangan kita ini untuk menata kota. Karena itu mengapa dibilang pantas bisa bikin lebih, karena aspek-aspek itu, saudara. Bapak Ibu, makanya kita bilang begini, kalau PDI Perjuangan dan partai-partai pengusung yang lainnya, 8 partai yang lain, mencalonkan Pak Poli dan Pak Sam, itu bukan sekedar mencalonkan, karena pertimbangan objektif yang tadi itu membuat ketuk antar bapak berdua ini, rakyat ini loh yang terbaik bagi kota ini, memang kota ini dimasukan ke depan, mau ke tidak, kalau mau mari kita tenggaring sama-sama. Menurut Watimuri, 9 partai pendukung memilih pasangan nomor urut 2 Paulus Kastanya dan Samlato Konsina karena kedua figur ini mempunyai komitmen yaitu pro rakyat. Untuk mengatur dan mengelola keuangan rakyat melalui APBD Kota Ambon, 9 partai pendukung pantas bersama kedua calon pemimpin kota ini akan bersama-sama merealisasikan anggaran APBD 1,2 triliun untuk program pro rakyat dan pro lingkungan. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Anda kembali menyaksikan program Maluku Antar Nusa yang disiarkan langsung dari Lapangan Merdeka, Kota Ambon. Pemirsa, kesehatan adalah satu dari 7 program prioritas Paparisa baru untuk membentuk warga Kota Ambon yang sehat. Dan guna menunjang program tersebut, Paparisa baru akan menyediakan ambulans pada sejumlah puskesmas untuk melayani masyarakat 24 jam. Ambon Sehat adalah bagian dari 7 program prioritas calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Rijat Wanavesi Syarif Hadlar.
Guna menunjang peningkatan kesehatan warga kota, maka 1 unit mobil ambulans akan disediakan di sejumlah puskesmas di Kota Ambon yang dapat melayani masyarakat 24 jam. Hal ini diakui Richard Lonapesi pada kampanye tatap muka bersama warga di kawasan Molen, Kelurahan Waihoka, Rabu malam. Lonapesi menyebutkan selain pelayanan kesehatan puskesmas, rumah sakit Siloam akan dipercepat pembangunannya guna melayani kesehatan masyarakat di Kota Ambon. Rumah sakit ini juga melayani program BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Dengannya diharapkan seluruh masyarakat dapat mengurus BPJS Kesehatan guna mendapat pelayanan di rumah sakit bertaraf internasional itu. Pelayanan BPJS Kesehatan di rumah-rumah sakit lainnya di Kota Ambon dapat ditingkatkan. Selain program Ambon Sehat, Ambon Cerdas juga menjadi hal serius yang diperhatikan pasangan Paparisa jika menjadi wali kota dan wakil wali kota. Warnet gratis bakal diakses masyarakat untuk meningkatkan kemampuan IT. Pasalnya ke depan inovasi teknologi informasi bakal menjadi kebutuhan bagi warga di kota ini. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Dirasakan, baru semua orang bilang. Saya mau bilang itu baru sekalian. Calon wali kota Ambon Richard Lonapesi menyesalkan adanya pihak-pihak tertentu yang diduga mengatasnamakan pasangan Paparisa untuk meminta dukungan doa di sejumlah jemaat KPM di Kota Ambon. Padahal pasangan Paparisa tidak pernah menjadwalkan untuk mendatangi jemaat-jemaat tersebut untuk meminta dukungan doa. Hal ini membuat kebingungan baik dari pihak jemaat maupun pasangan Paparisa baru. Diduga ini dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan pasangan Paparisa baru. Richard Lonapesi dalam kegiatan tatap muka bersama masyarakat Molen, Kelurahan Waihoka menyatakan tindakan tersebut tidak mengedukasi masyarakat. Jam 10 malam saya ditelepon oleh Raja Hati Besar. Paris, ini pendeta di majelis jemaat lagi tunggu Paris. Hah? Lagi tunggu? Emangnya kenapa? Loh, katanya Paris mau datang bergumul di sini. Loh, saya nggak pernah. Kalau sampai itu saya pasti akan telepon sendiri, beritahukan. Kemudian dalam suasana kebatinan emosional yang sama, kita akan berdoa. Bapak Ibu bayangkan, bagaimana untuk mendapat sebuah kekuasaan saja orang bisa memanipulasi cara-cara yang sama sekali tidak mengedukasi rakyat dan masyarakat kita hanya karena sebuah kekuasaan. Calon wali kota Ambon Richard Lonapesi menyatakan mandat yang dipercayakan Tuhan kepadanya bersama calon wakil wali kota tidak akan dilakukan untuk memperkaya diri dan keluarga, namun semuanya dilakukan dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat di kota ini. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Nah, ini kita menggunakan pendekatan. Sementara itu pemirsa, sejumlah pelanggaran ditemukan panitia pengawas pemilihan Kota Ambon selama pelaksanaan kampanye Pilkada. Satu di antaranya dikategorikan pidana pemilu dan lainnya termasuk pelanggaran administratif. Selama pelaksanaan kampanye Pilkada Kota Ambon, panitia pengawas pemilihan Panwasli menemukan sejumlah pelanggaran. Ketua Panwasli Kota Ambon Jen Latukonsina menyampaikan banyak pelanggaran yang ditemukan di lapangan selama pelaksanaan kampanye Pilkada. Pelanggaran tersebut dibagi dalam dua kategori, yakni pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran administratif. Untuk pelanggaran pidana pemilu ditemukan satu kasus, yakni pencemaran nama baik yang melibatkan relawan dan pasangan calon tertentu. Pelanggaran pidana pemilu itu menurut Jen Latukonsina telah direkomendasikan ke Sentra Gakumdu Kota Ambon untuk dilakukan penyidikan. Sementara untuk pelanggaran administratif terdapat beberapa kasus yang kini sedang diproses. Pelanggaran administratif itu diantaranya terdapat alat peraga kampanye yang menggunakan foto presiden, stiker pasangan calon full body di mobil dan becak, serta pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan PKPU nomor 12 tahun 2016. Tapi spanduk yang memasang foto presiden, tapi kemudian juga ada itu temuan dari kami dan ada laporan juga dari paslon yang kemudian mempersoalkan
stiker full body paslon yang lain ada 7 mobil yang kemudian itu bisa lalu lalang pada hari biasa selain hari jadwal kampanye mereka. Jadi kan jadwal kampanye disusun oleh KPU Kota Ambon itu on off. Sehari pasangan Pak Parisa, lalu Pak Parisa libur lagi, lalu besok lagi paslon daripada pasangan daripada Pantas. Nah, kemudian itu ada juga kemudian laporan menyangkut dengan pencemaran nama baik terhadap salah satu calon. Kalau kemudian di level Gakumdu dalam waktu dekat ini ditemukan unsur pidana pemilu, kami akan teruskan kepada pihak yang berwajib untuk melakukan proses penyidikan. Karena dalam level Gakumdu itu kalau dipanggil 1, 2, 3 tidak datang, berarti aparat kepolisian bisa datang mengambil dengan memaksa. Tapi kalau Panwas sendiri dalam proses masih lakukan klarifikasi terkait dengan keterlibatan relawan tertentu, itu sifatnya tidak memaksa. Untuk pelanggaran administratif, Panwasli telah merekomendasikan ke KPUD Kota Ambon dan instansi terkait untuk menindaklanjutinya. Boy Nahrum Unga melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kerjasama pemerintah Provinsi Maluku dengan pihak swasta asing dalam bidang perikanan memberi dampak positif terhadap masyarakat secara langsung. Selain nelayan dapat menjual langsung kepada investor, mereka juga diberi kelebihan dana dari harga ikan di pasaran internasional. Kepala Biro Pengembangan Ekonomi dan Investasi Sekda Maluku Anton Lailosa mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku telah membangun kerjasama di bidang perikanan dengan beberapa negara Eropa, Asia maupun Amerika. Untuk Amerika, nelayan dapat menjual ikannya sesuai harga pasar dunia. Selain membeli ikan, nelayan sesuai harga pasar, setiap kilogram ikan dari nelayan akan mendapat tambahan Rp1.500. Selain itu, setiap akhir tahun, perusahaan pembeli akan membagikan hasil keuntungan dengan nelayan setempat. Dengan rasio Rp1 miliar penjualan, maka nelayan akan mendapatkan Rp100 juta. Uang tersebut nantinya diserahkan bagi pengembangan ekonomi di kawasan tempat tinggal para nelayan. Dengan mengekspor langsung ke 2.000 supermarket di Amerika Serikat. Nah, karena skemanya adalah fair trade, maka yang pertama masyarakat itu mendapat keuntungan. Satu, yaitu bahwa mereka karena memiliki pasarnya jelas, mereka menjual ikan mereka itu dengan harga pasar. Padahal sebelumnya itu mereka menjual jauh di bawah harga pasar. Yang kedua, dari skema fair trade ini juga, mereka mendapatkan Rp1.500 per kilogram ikan. Sehingga misalnya jika hari itu mereka bisa menangkap 100 kg, berarti 100 dikali dengan 1.500. Sedangkan yang ketiga adalah dari harga pasar, Pak. Dari harga pasar. Jadi kemudian yang ketiga adalah pada akhir tahun dari laba yang diperoleh dari perdagangan itu mereka mendapatkan premium 10%. Misalnya keuntungannya itu adalah 3 miliar, maka karena sistemnya fair, transparan antara penjual dan perusahaan yang akan membeli, maka mereka akan 10%. Misalnya keuntungannya 3 miliar, mereka akan mendapatkan 300 juta untuk membangun komunitas di mana nelayan itu berada. Entah itu dibelanjakan kepada pendidikan, kesehatan, atau memperkuat produksi nelayan itu sendiri, tapi itu kira-kira lah yang dibuat. Dan yang keuntungan yang paling besar adalah di dalam kerjasama ini, nelayan dididik untuk menangkap dengan tidak merusak lingkungan. Itu berarti bahwa Maluku terjamin untuk mengekspor ikan, memasarkan ikan di seluruh dunia karena mampu untuk tahu bagaimana cara mengatasi isu-isu lingkungan. Dengan kondisi seperti ini, kata Lailosa, para nelayan dapat merasakan dampak positif dari kerjasama pemerintah Provinsi Maluku dengan investor asing di bidang perikanan. Selain dengan Amerika di bidang perikanan, Maluku juga melakukan kerjasama dengan beberapa negara Asia,
serta negara-negara Uni Eropa di bidang pendidikan, gas maupun listrik. Kerjasama ini diharapkan mampu memberi kesejahteraan bagi warga masyarakat di daerah ini. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, guna memaksimalkan layanan pendidikan anak usia dini, dibutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan, terutama bunda yang ada di kabupaten kota se-Maluku. Olehnya diperlukan penguatan pendampingan terhadap bunda PAUD. Pelayanan pendidikan anak usia dini telah menjadi komitmen internasional yang tertuang dalam deklarasi Dakar tahun 2000 lalu. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak usia dini juga sangat serius dengan diluncurkannya program PAUDnisasi. Program ini harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan agar akses dan mutu layanan PAUD dapat maksimal. Selain itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dengan melibatkan bunda PAUD dalam menyamakan persepsi dan sinkronisasi dalam perluasan akses layanan program PAUD secara berkesinambungan. Untuk itu bunda PAUD harus diberi penguatan pendampingan seperti yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Dengannya program PAUDnisasi di daerah ini dapat berjalan dengan baik. Kegiatan penguatan dan pendampingan bunda PAUD se-Maluku itu diikuti antara lain oleh para bunda PAUD, Him Paudi, tim PKK Pokja Bidang Pendidikan, Kasih PAUD Kabupaten Kota se-Maluku. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Maluku, Domingus Pati mengatakan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa PAUD dapat dilaksanakan melalui semua jalur pendidikan. Ini menandakan bahwa PAUD mempunyai peran penting dalam rangka mendukung pendidikan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Bunda PAUD harus mengetahui peran PAUD yang cukup signifikan bagi pengembangan dunia pendidikan. Dengannya pendampingan yang akan dilakukan akan lebih tepat sasaran. Penguatan pendampingan bunda PAUD yang dilaksanakan ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan program PAUD yang tepat sasaran, tepat waktu, serta penataan administrasi yang baik dan benar. Peserta juga diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga dapat melaksanakan tugas dan perannya ketika kembali ke tempat masing-masing. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, sejumlah pengaman pantai dibangun Balai Wilayah Sungai Maluku di pesisir Teluk Ambon. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mengamankan garis pantai dari abrasi dan memperindah Teluk Ambon. Selain mengamankan garis pantai dari abrasi, pengaman pantai yang dibangun juga dijadikan kawasan terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat bersantai. Pengaman pantai ini juga dapat memperindah Teluk Ambon dan dijadikan objek wisata baru. Namun warga yang datang ada yang mengeluhkan pemeliharaan ruang terbuka hijau itu karena belum dilakukan dengan baik, bahkan ada beberapa lokasi yang tidak dilengkapi lampu penerangan. Ya Bang, kalau untuk pembangunannya sudah bagus, cuman kalau malam itu gelap. Makanya biasa orang mabuk-mabuk juga, orang mau lewat sini dan takut. Jadi depan harusnya itu kalau bisa pemerintah walaupun menyala lampu di dalam Christian Center, tapi paling tidak lampu-lampu jalan ini harus menyala. Ya sangat bagus dan juga sangat bermanfaat bagi katong semua di Kota Ambon ini. Semoga lebih ditingkatkan lagi, Kota Ambon ini lebih maju ke depan. Sejumlah pengaman pantai di pesisir Teluk Ambon telah dibangun Balai Wilayah Sungai Maluku dalam 2 tahun terakhir ini. Setidaknya terdapat 4 pengaman pantai yang telah rampung pembangunannya. Untuk tahun 2015, pengaman pantai yang dibangun berlokasi di kawasan Rumah 3. Salah seorang pejabat Balai Wilayah Sungai Maluku, MM Saleh Talib, menyebutkan tahun ini ada 3 pengaman pantai yang dibangun masing-masing di Tapal Kuda, Talake, dan Tantui. Pembangunan itu dimaksudkan untuk mengamankan garis pantai dari abrasi dan memperindah Teluk Ambon. Pembangunan pengamanan pantai yang ada di Kota Ambon ini, terutama di Teluk Ambon ini, bisa betul-betul teratasi atau tertangani dengan baik. Tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kota Ambon, terutama yang tinggal di daerah-daerah pesisir.
Karena memang kalau kita lihat memang masih banyak sebenarnya daerah-daerah yang perlu penanganan pembuatan tembok pantai atau pembangunan bangunan pengaman pantai itu masih banyak Pak, masih banyak, dan itu kita punya data-data itu masih ada yang ini. Jadi itu yang kita berusaha dari balai wilayah sungai mengusulkan, dan kita sudah punya data dan kita sudah melakukan inventarisasi daerah-daerah mana yang ada di Kota Ambon ini yang harus segera ditangani. Untuk mengamankan pesisir pantai dari abrasi telah diinventarisir sejumlah kawasan yang dianggap rawan untuk ditangani. Dalam penanganan tersebut dibutuhkan kerjasama lintas sektor agar pembangunan dan penataan kawasan itu dapat berjalan dengan lancar. Boy Nahrum, UNGA melaporkan.